Setiap aku melangkah ke Ka'bah, aku melangkah ke dalam diriku sendiri. Ketika aku putari Ka'bah, aku putari juga kesadaranku semakin masuk ke dalam jiwaku. Kulewati lorong-lorong Mekah, kulewati juga luka-luka batinku sendiri, kulewati juga rahasia jiwaku yang paling dalam, yang mungkin hanya Engkau yang tahu ya Tuhanku. Setiap hari, kusucikan diriku, agar aku semakin terlepas dari identitasku, dari hubungan duniawi, dari puja dan puji, sehingga yang tersisa hanya aku dan Kau, Tuhanku. Aku menggunakan baju putih ini, baju ihram, yang juga digunakan jutaan umat di sini sebagai penanda yang tegas sekali bahwa di hadapan-Mu ya Tuhan, semua umat ini setara belaka. Maka semua perbedaan itu, apakah kekayaan, kekuasaan, pengetahuan, bukan lagi yang utama, karena yang utama kemudian hanyalah kesalehannya. Ini renungan yang sudah saya tulis bahkan sebelum saya datang ke umroh. Ini umroh hari ini Ramadan ke-27, namun saya sudah menuliskannya. Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah dari artificial intelligence. Ini umroh saya pertama menggunakan artificial intelligence. Sebelum saya datang ke sini, saya katakan kepada AI, tolong carikan ke saya buku-buku yang bagus sekali mengenai catatan perjalanan dari mereka-mereka yang datang ke Mekah, yang umroh, dan menuliskan refleksinya. Datanglah itu beberapa pilihan buku, tak hanya bukunya, tapi juga ringkasannya, juga reviewnya. Satu buku yang sangat berkesan itu judulnya The Road to Mekah. Ditulis tahun 54 oleh orang yang nama aslinya Leopold Weiss, seorang Yahudi Eropa, namun kemudian dia memeluk Islam dan mengganti nama Muhammad Asad. Karena menurutnya, ia tinggal di Eropa, tapi kekayaan ekonomi di Eropa, juga ketinggian teknologi di Eropa, tidak menjawab masalah-masalah eksistensial. Masalah eksistensial hanyalah dijawab oleh pengalaman spiritual, dan bagi Muhammad Asad sendiri itu pengalamannya di agama Islam. Sekali lagi, saya dapatkan ini melalui artificial intelligence. Umroh dengan artificial intelligence sungguh membantu memberikan kita informasi yang personal. Saya tak hanya katakan tentang buku-buku yang penuh dengan penghayatan, tapi saya katakan berikan juga saya ayat Al-Quran yang paling bisa membuat saya merenung mengenai umroh. Dan AI pun berikan kepada saya ayat Quran berikut tafsirnya. Ini diberikan kepada saya surat Al-Baqarah 196. Salah satu bunyinya adalah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah semata. Sempurnakanlah, ini kata yang dalam sekali. Ini tidak dikatakan lakukanlah, tapi sempurnakanlah. Apa artinya? Nah, tafsir yang diberikan AI menyatakan ketika kita menyempurnakan perjalanan umroh, maka itu kita kerjakan dengan penuh penghayatan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran. Dua orang yang sama-sama mengitari Ka'bah, tapi akan beda efeknya pada kesadarannya jika penghayatannya berbeda. Hal lain juga mengenai tafsir, apa itu umroh karena Allah semata. Karena banyak orang umroh dalam rangka satu kepentingan pribadinya, dalam rangka hal-hal lain laginya. Tapi jika ia dikhususkan hanya Allah semata, kita mengembangkan satu tujuan yang paling tinggi, tujuan paling mulia, dan itu juga latihan spiritual yang paling kokoh untuk membuat kita
lebih jauh lagi masuk ke dalam batin kita sendiri. Jadi itu juga diberikan oleh AI. Apalagi sekarang ini Mekah sudah berubah menjadi smart city. City, kota yang banyak sekali memberikan dan menggunakan fasilitas AI untuk masalah-masalah teknis lainnya. Lalu apa faedah artificial intelligence untuk menemani kita umroh? Setidaknya dua hal bisa kita katakan. Pertama adalah kita akan lebih khusyuk untuk merenung, lebih khusyuk untuk ibadah, karena banyak masalah-masalah teknis bisa dibantu oleh artificial intelligence. Di Masjidil Haram misalnya, juga di tempat lain, banyak sekali kita dengar pengajian, ayat dalam bahasa Arab. Tak semua dari kita memahami itu, tapi AI bisa menerjemahkannya untuk kita. Bahkan tidak hanya itu, dia pun bisa memberikan kita informasi asal-usul lahirnya ayat itu. AI juga bisa memberikan kita informasi, misalnya jam berapa saja Ka'bah itu akan lebih padat, dengan melihat pola-pola hari-hari sebelumnya, sehingga kita tahu jika kita ingin ke Ka'bah lebih sedikit orang, misalnya itu jam-jam setelah sholat subuh atau jam-jam setelah jam 12 malam, itu pola-polanya itu diberikan oleh AI. Dan juga kita tahu misalnya kapankah waktu-waktu yang sangat panas, sangat dingin. Aneka informasi teknis itu bisa diberikan oleh AI secara cepat sekali. Tapi yang lebih kuat lagi adalah AI membantu kita memberikan informasi yang sangat personalisasi sesuai dengan batin kita. Karena saya sekarang ini misalnya lebih suka dengan filsafat, dengan renungan. Ketika aneka bacaan-bacaan diberi kepada saya, sudah dipilihkan oleh mereka itu, oleh AI itu, bacaan-bacaan yang lebih banyak filosofinya. Tapi bagi mereka yang lebih menyukai hukum Islam, akan diberikan baca-bacaan yang lebih banyak dimensi hukum Islamnya. Atau bagi mereka yang suka sejarah, akan diberikan informasi yang lebih banyak sejarahnya. Umroh dengan artificial intelligence, ini yang pertama saya lakukan, juga mungkin menarik untuk dialami oleh teman-teman lainnya.